Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, kemarin kita sudah menyaksikan sidang vonis keputusan Majelis Hakim, yaitu keputusan dari Hakim yang mulia, di mana dijatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk terdakwa Pak Yosep. Tentu kita bertanya-tanya apakah sudah cukup sampai di sini? Dan akan bagaimana kelanjutan dengan nasib Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Tentu untuk sementara jelas nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Tetapi kita masih menunggu juga sampai putusan akhir. Kenapa? Karena masih ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh terdakwa Pak Yosep tentunya. Ya, setelah vonis Hakim yang mulia 20 tahun, kemarin disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa diberikan waktu 7 hari. Silahkan kepada Pak Yosep untuk berpikir-pikir dulu. Kemarin disampaikan demikian ya di Majelis Hakim, Hakim yang mulia. Apakah Pak Yosep akan menerima putusan dari Majelis Hakim 20 tahun ataukah akan banding? Disampaikan demikian kemarin ya. Nah, kalau kita lihat daripada apa yang disampaikan pasca persidangan, kemarin kita lihat Pak Yosep dan Pak Rohman Hidayat, mereka memberikan statement di press conference di depan media bahwa akan mengajukan banding, upaya banding. Nah, tentu ini dikasih waktu kurang lebih 1 minggu. Ya, kita banding ini akan dilaksanakan di pengadilan tinggi. Nah, nanti setelah ada keputusan, tentu kan akan menunggu nih keputusan daripada pengadilan tinggi. Setelah adanya banding dari kuasa hukum Pak Yosep Hidayat, akan kita lihat nanti bagaimana putusan dari pengadilan tinggi, apakah akan bebas ataukah masih tetap dengan putusan Majelis Hakim. Nah, tentunya misalkan sekarang kalau misalkan bebas, ya nanti ada upaya lain, ada upaya hukum lain. Nah, sekarang kalau misalkan dari putusan pengadilan tinggi setelah mengajukan banding, kemudian dari pihak misalkan keputusannya adalah tidak memuaskan untuk terdakwa Pak Yosep, masih ada upaya hukum. Masih ada upaya hukum dari terdakwa Pak Yosep, yaitu mengajukan kasasi. Ya. Setelah banding tidak puas, hasil banding dari pengadilan tinggi tidak puas ya dari Pak Yosepnya, bisa mengajukan kembali upaya hukum yaitu kasasi. Nah, kasasi ini pun akan diperiksanya oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 244 KUHP. Dan masa berlakunya adalah sekitar 14 hari untuk proses kasasi. Dan dari proses kasasi ini selama 14 hari, bila mana dalam dikasih waktu jangka 14 hari tidak dilakukan proses, maka tuntutan putusan banding, ya, putusan banding akan berkekuatan hukum dan akan menjadi narapidana. Ya, karena tidak dilakukan upaya proses ke kasasi tersebut melewati batas dari batas waktu 14 hari. Nah, itu adalah upaya-upaya hukum dan ada puncak akhirnya. Kalau masih ada ketidakpuasan, dibanding tidak ada kepuasan, kemudian juga di kasasi tidak ada kepuasan, maka ada upaya hukum lagi, yaitu namanya peninjauan kembali atau PK. Ya. Nah, untuk PK ini ada yang disebut dengan jika ada temuan baru atau novum baru
di mana temuan baru berupa bukti-bukti, ya, barang bukti atau bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa ada temuan baru terhadap kasus ini. Misalkan Pak Yosef ada temuan baru, ada CCTV yang memperlihatkan, misalkan ya pokoknya apalah temuan baru barang bukti yang akan meringankan Pak Yosef, maka bisa diajukan PK. Nah, berbeda dengan banding dan kasasi, mereka punya batasan waktu, ya, di mana banding dikasih waktu 7 hari dan kasasi dikasih waktu 14 hari. Untuk PK ini tidak ada batasan waktu, ya, tidak ada batasan waktu, sehingga kapan saja bisa diajukan PK ini, ya, karena harus ada berkaitan dengan masalah temuan baru, seperti itu. Apakah setelah ini ada upaya hukum lagi? Ada, yaitu gerasi, di mana gerasi itu adalah dari presiden langsung, ya, dari presiden langsung. Nah, upaya-upaya itulah upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terdakwa dari mulai banding, kasasi, PK, dan gerasi. Ada pertanyaan, apakah bisa mungkin hasil daripada apa yang akan diajukan oleh proses daripada ini? Ada juga yang namanya pengawasan dari kejaksaan. Kejaksaan pun bisa nanti ikut dalam proses pengajuan terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa, seperti itu. Nah, banyak ada kejadian satu kasus yang bisa berubah, ya. Dari proses upaya-upaya hukum ini ada yang pernah berubah, yaitu kasus Rasminah, seorang pembantu rumah tangga yang dituduh mencuri 6 buah piring yang diajukan oleh majikannya. Di proses kasasi itu bisa bebas, ya. Tetapi ada juga pengajuan dari jaksa. Nah, jaksa mengajukan ulang kembalian, akhirnya divonis kembali hukuman selama 140 hari. Waktu itu adalah vonisnya ada 5 bulan. Setelah ada pengajuan kasasi bisa dibebaskan, tetapi ada pengajuan dari kejaksaan sehingga diputuskan menjadi 140 hari. Artinya upaya-upaya hukum ini bisa berubah, ya. Tergantung daripada tadi adalah bahwa keputusan majelis hakim ini akan nanti dipelajari untuk proses banding di pengadilan tinggi, kemudian proses kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ini semua akan dipelajari terhadap kasus-kasusnya, barang-barang bukti, alat bukti, saksi-saksi ahli dan sebagainya. Kalau kita lihat, memang ada yang meringankan Pak Yosef. Kemarin disampaikan di vonis hakim, yaitu 1, Pak Yosef belum pernah melakukan tindakan kejahatan atau belum pernah mengalami tindakan hukum. Kedua, Pak Yosef sopan di persidangan. Itu 2 yang yang meringankan Pak Yosef. Selebihnya adalah banyak yang memberatkan, ya. Tidak kooperatif, tidak mengakui, tidak meminta maaf, membuat gaduh dan lain sebagainya. Lebih banyak memberatkannya. Nah, tentu ini akan jadi catatan nanti pada saat mengajukan banding di pengadilan tinggi, ya. Seperti itu. Nah, nanti putusan akhirnya apakah masih tetap di 20 tahun? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah misalkan upaya-upaya hukum dilakukan nanti oleh Pak Yosef, baik di tingkat banding, di tingkat kasasi, ya. Karena kalau untuk PK dan gerasi kan itu ada suatu proses yang memang dilakukan tidak ada batasan waktu. Tetapi 2 upaya hukum, misalkan banding dan kasasi. Nah, setelah itu barulah proses yang disebut dengan terpidana atau narapidana, ya. Nah, maka setelah proses narapidana itu baru nanti kita akan melihat keputusan untuk Ibu Mimin, Abi, dan Arigi.
Karena mereka satu paket, apa yang disebutkan oleh Ramdhanu, ada di TKP. Artinya secara tidak langsung, kalau sudah jadi terpidana, proses-proses upaya hukum sudah dilaksanakan, dan kalau misalkan sudah jelas keputusannya nanti dari pihak Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, masih tetap keputusan sama, misalkan ya, sesuai dengan sesuai dengan Majelis Hakim, setelah itu jadi terpidana, nah disitulah nanti berarti Pak Yosef betul-betul bersalah dan benar-benar ada di TKP setelah tidak langsung begitu. Ya. Berarti mematahkan semua alibi-alibi yang ada. Kalau mematahkan semua alibi yang ada, termasuk alibi-alibi yang disampaikan oleh Ibu Mimin, Abi dan Arigi secara tidak langsung setelah jadi terpidana ya. Setelah jadi terpidana. Karena sekarang masih dalam proses vonis hakim. Ya, masih ada upaya hukum gitu loh. Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, dan itu bisa saja banyak kemungkinan ya, karena ada kasus-kasus yang bisa jadi berubah, hasilnya bisa jadi bebas seperti itu ya. Kita tunggu saja upaya hukum ini. Dan jangan lupa juga saksi yang memberikan alibi-alibi itu bisa saja nanti ikut akan dipertanyakan juga nanti kelanjutannya. Saksi-saksi memberikan alibi-alibi ya akan akan ada semacam pertanyaan-pertanyaan lagi nanti. Karena apa? Disampaikan keterangan-keterangan, kalau misalkan Pak Yosef misalkan nanti jadi terpidana, apakah akan ada, pertanyaan ya, apakah nanti akan ada kelanjutan proses terhadap saksi-saksi yang memberikan alibi, keterangan-keterangan gitu loh. Apakah mungkin ada proses terhadap saksi-saksi ini? Itu pun jadi pertanyaan nantinya. Baik, kita tunggu saja upaya banding dari Pak Yosef seperti apa dan bagaimana hasil keputusan Kejaksaan Tinggi, dan apakah akan mengajukan kasasi selama 14 hari, dan apakah nanti hasil daripada Mahkamah Agung dari proses kasasi itu. Kita tunggu saja. Masih ada waktu ya. Perjalanan kasus Subang belum stuck di sini. Masih panjang. Kita juga masih menunggu Ibu Mimin, Abi dan Arigi sejauhnya apakah akan PD1 atau tidak. Kemudian juga obstruction of justice, tipikor, masih panjang perjalanan kasus Subang. Tetapi minimal hari ini kita sudah mendengarkan putusan hakim. Minimal ada semacam rehat ya, rehat, cooling down, dan untuk menggas lagi ke depannya seperti apa. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal terus kasus Subang, jangan sampai lengah, jangan sampai berhenti. Suarakan terus. Salam.